Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Reski Suciamalia dengan NIM 230210502010. Saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 4 ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Fadel Muhammad dengan NIM 230210502031. Yang kedua, Naswa Asisa Diwani Balulu dengan NIM 230210502055 dan M Fadil Gusti Putra dengan NIM 230210502041. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara dan observasi di bidang teknik informatika dan komputer. Profil narasumber yang terdapat nama atas nama Dede, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Makassar 23 Juni tahun 1997, jabatan yaitu staf pribadi pimpinan SPRIM, khusus humas di bidang TIK Multimedia Polres Goa. Ringkasan hasil wawancara. Yang pertama, apa jabatan dan tugas utama dalam pekerjaan Anda? Yang dimana sebagai staf pribadi pimpinan SPRIM, khusus humas di bidang TIK Multimedia Polres Goa. Yang kedua, bagaimana perjalanan karir Anda hingga mencapai posisi saat ini? Yaitu perjalanan karirnya pasti mengenai pendidikan mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan S1. Mempunyai relasi yang luas di multimedia. Terfokus kepada proyek lapangan multimedia menjadi poin pendorong di pekerjaan beliau dan plusnya bermanfaat bagi pekerjaannya. Yang ketiga, apakah Anda menerapkan kode etik dalam pekerjaan Anda? Jika ya, bagaimana penerapannya? Yaitu jawabannya ya. Mengenai kode etik yang berada di tengah-tengah kepolisian, yang dimana dari tata tertib dan aturan-aturan yang sangat ketat dari etik tersebut sangat penting dan utama yang diterapkan dalam pekerjaan beliau. Pertanyaan keempat yaitu, pernahkah Anda menghadapi dilema etik dalam pekerjaan? Bagaimana cara menyelesaikannya? Beliau menjawab ada, tapi minim potensinya. Yang pertama adalah merupakan salah satu ruang lingkup terprivasi. Apa yang dikerjakan itu dan ditampilkan oleh masyarakat sudah dalam wawasan atasannya beliau, yang dimana pekerjaan beliau sangat ketat oleh aturan-aturan yang telah ada dan tidak ada satupun yang tahu dalam masyarakat. Kemudian pertanyaan kelima, apakah Anda tergabung dalam organisasi profesi seperti III, ACM, Aptikom, atau lainnya? Beliau menjawab pernah. Organisasi dan lingkup orang-orang mengenai IT, seperti elit di profesi yang bersangkutan dengan pekerjaan IT. Kemudian pertanyaan terakhir, apa manfaat yang Anda peroleh dari organisasi profesi tersebut? Beliau menjawab manfaat yang dapat yaitu menjadikan pendorong untuk mencakup lingkungan pekerjaan yang lebih luas dan dapat menambahkan wawasan dan relasi yang banyak di orang-orang. Dan hasil observasi, ruang kerja TIK yang dilengkapi dengan peralatan teknologi seperti komputer, CCTV, akses internet yang memadai, serta server untuk penyimpanan dan pengelolaan data kepolisian. Kemudian ada lingkungan kantor yang bersih, rapi, dan kondusif sehingga mendukung produktivitas kerja personal dalam menjalankan tugas kepolisian, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan multimedia. Kemudian sistem keamanan digital yang terintegrasi termasuk firewall dan sistem backup data untuk menjaga keamanan informasi kepolisian. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan kesimpulan. Mahasiswa semakin memahami bahwa profesi di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK tidak hanya melibatkan keterampilan teknis, tetapi juga memiliki tantangan yang kompleks serta tanggung jawab besar dalam pengelolaan informasi dan sistem teknologi. Kesadaran mereka terhadap kode etik profesi dan peran organisasi profesional menunjukkan kesiapan untuk berkarir dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam dunia kerja. Selain aspek teknis, mereka juga memahami pentingnya menjaga keamanan data, menghormati hak kekayaan intelektual, serta memastikan bahwa penggunaan teknologi berdampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan di bidang TIK
perlu terus mengedepankan aspek etika dan profesionalisme agar mahasiswa tidak hanya mahir dalam keterampilan teknis tetapi juga memiliki kesadaran moral dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam organisasi profesi menjadi langkah penting untuk membangun jejaring profesional, mendapatkan wawasan industri terkini, serta memperkuat komitmen terhadap standar etika yang berlaku dalam bidang Kajian pustaka. Profesi di bidang teknologi informasi dan komunikasi TIK mencakup berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan pengembangan, pengelolaan, serta pemanfaatan teknologi untuk memproses, menyimpan, menyebarkan, dan mengamankan informasi. Ruang lingkup profesi ini mencakup pengembangan perangkat lunak, jaringan, dan keamanan informasi, sistem manajemen data, multimedia, dan desain digital, serta dukungan teknologi dan administrasi IT. Refleksi dan saran. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran staf pribadi pimpinan khusus humas di bidang TIK multimedia sangat krusial dalam menjaga citra dan kredibilitas institusi kepolisian. Profesi ini menurut keterampilan di bidang komunikasi, teknologi informasi, serta pemahaman mendalam mengenai kode etik profesi. Dalam menjalankan tugasnya, staf TIK multimedia harus memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan telah diverifikasi secara akurat. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan antara kecepatan dan penyampaian informasi dan akurasi data yang disampaikan. Selain itu, aspek etika seperti hak cipta dan privasi juga menjadi perhatian penting dalam produksi dan distribusi konten digital. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.